Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa qala aidan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna idza jitanabal kaba'ir wa muslim. Para muallimin, para santri sekalian, di sore yang cerah ini alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada kita bisa bertatap muka, berkumpul terus di dalam kebaikan. Bulan yang penuh berkah ini jadi keberkahan buat kita semuanya. Semoga tambah-tambah pahala, tambah-tambah keberkahan, tambah-tambah ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bukan hanya untuk kita saja, mudah-mudahan orang tua kalian, kakek nenek, ya, nenek moyang, ataupun kalau bahasa kita, bahasa Sunda makaruhun juga kebagian kebaikannya atas pertemuan perjumpaan kita di sore hari ini. Kita akan melanjutkan tentang Ramadaniyah atau hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, terutama yang berhubungan dengan puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. I'lam ayyuhal akh al-habib, ketahuilah wahai saudaraku yang tercinta, anna lis-sawmi fadailu adidah, bahwa puasa itu mempunyai keutamaan yang banyak. Apa di antara keutamaan puasa itu, keistimewaan puasa itu dengan kita berpuasa? Ya, di antaranya anna sauma ramadana sababun limaghfirati dzunub. Yang pertama itu hikmah ataupun fadilah dari puasa itu, kita berpuasa dari sejak subuh sampai maghrib itu puasa kita ini menjadi sebab diampuninya dosa, menjadi sebab diampuninya dosa. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa orang tua kita juga, nenek kakek kita juga, guru-guru kita juga. Kita mohon juga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, orang-orang yang cinta kepada kita, orang-orang yang mendukung kepada kita, orang-orang yang memberikan dorongan, doa, moral atau material apa saja kebaikan kepada kita, semoga oleh Allah diampuni juga dosanya. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemarin sudah dijelaskan tentang imanan wa ihtisabannya. Siapa orang yang berpuasa dasarnya keimanan, karena iman, karena keyakinan ini adalah perintah dari Allah, ini adalah perintah dari Rasulullah. Kemudian ihtisaban, mengharap-harap, tidak yang diharapkan kecuali keridhaan Allah. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosanya.
yang telah lalu habis. Maka pantas kalau dia puasa 1 bulan pun dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk kepada Idul Fitri, Idul Fitri itu ada yang mengartikan Id, kembali, Fitri itu kembali kepada fitrah, bersih seperti orang karek lahir, tidak punya dosa. Nah itu yang kita harapkan, ya, dengan saum, dengan zakat kita, dosa-dosa kita begitu masuk Ramadan, bulan Syawal itu udah habis semuanya, bersih semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini Rasul yang berkata nih, yang bersabda, hadisnya riwayahu Syekhun, ini masyhur sekali. Dalam hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu, hari salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu yang wajib, itu salat mafruḍah itu. Kemudian wal jum'ah ila jum'ah, dari Jumat ke Jumat. Wa ramadhan ila ramadhan, dari Ramadan ke Ramadan. Mukaffaratun ma bainahunna idza jitanabal kabair, menjadi kifarat, menjadi penghapus, penutup, ya, dari semua dosa-dosa kita yang ada di antara sholat dan sholat, di antara Jumat dan Jumat, di antara Ramadan dan Ramadan. Tuh, ya. Syaratnya apa? Idza jitanabal kabair. Tuh, kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, jangan melakukan dosa besar aja. Jangan melakukan dosa besar, maka dosa itu diampuni. Dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, hapus dosa. Inilah keutamaan yang diberikan kepada umat junjunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Tak salat lagi, maju lagi, salat lagi, terus begitu. Jumat lagi, datang Jumat lagi, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Itu asal tidak mengerjakan dosa besar, maka dosa-dosa yang kecilnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dosa besar itu nggak bisa dihapuskan dengan yang begini, ya, itu mah harus taubatan nasuha. Taubatan merasa menyesal dulu telah mengerjakan dosa besar, ya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian berhenti dari semua itu dosa. Taubatan nasuha, lalu mohon kepada Allah, meminta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang kembali kepada Allah walaupun membawa dosa sebesar gunung, Allah Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun juga yang Maha Penyayang, bakal diampuni. Bahkan ketika orang berbanyak dosa, melakukan dosa maksiat segala macam, kemudian dia mau kembali kepada Allah, itu bahagianya Allah melihat orang itu kembali kepada Allah, ya, lebih bahagia daripada seseorang yang kehilangan ontaknya di tengah-tengah padang gurun pasir, kehabisan bekal, setelah itu datang lagi si ontanya. Itu betapa bahagia. Allah lebih daripada itu ketika melihat orang hamba yang berdosa mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dosa besar, ya. Dosa kecil ini mudah-mudahan juga Ramadan kita ini menjadi tempat kita untuk menyucikan diri. Insyaallah kalian masih belum banyak dosa, ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan juga kepada kedua orang tua kalian semuanya. Amin. Satu padilannya itu apa? Menghapus dosa. Selanjutnya, wa anna sawabas saum bi ghairi hisab. Yang kedua, padilah dari kita berpuasa itu ingat bahwasanya sawabas saum, ganjaran atau pahala puasa itu bigoiri hisab, tidak terhitung, tidak terkira, ya. Tuh, walaysa lahu adadun muayyanun, tidak ada ukuran jumlah tertentu puasa itu, ya.
Kan kalau sholat kita berjamaah, sholat berjamaah pasti disebutkan 27 derajat, itu kan? 20 derajat. Kalau tahu mah enggak. Tahu enggak ada hitungannya. Maka hitung. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala ini kalau Rasulullah SAW bersabda dalam membicarakan hadis qudsi, kalau Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal perbuatan manusia anak Adam lahu, bagi dirinya sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Ya, semua amal perbuatan di Adam milik dirinya, karena akan kembali kepada dirinya, begitu. Illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah nih, fa innahu li, sungguhnya puasa itu milikku, kata Allah. Punya siapa puasa itu? Punya Allah. Maka baik-baiklah berpuasa, ya. Suguhkan kita kepada Allah puasa yang terbaik. Allah tidak butuh puasa kita, yang butuh kita. Tapi kata Allah, itu puasa milikku. Masa kita mempersembahkan kepada yang maha segala-galanya, yang menciptakan kita, yang mengadukan kita, yang menikmati, yang memberikan rahmat kepada kita, yang memberikan nikmat kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang segala kita, terus kita mempersembahkan puasa yang yang jelek, kacidatenya. Gitu. Maka puasa yang terbaik, yang jauh dari hal-hal yang membatalkan puasa secara dohirnya, baik pun juga jauh dari perkara-perkara yang membatalkan atau menggugurkan pahala puasa, hingga betul-betul puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Rawahu Syaikhlani. Tuh. Wa fi riwayatin li Muslim, dari Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af. Ini hadisnya ada sama-sama saja. Al hasanatu asyru amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 ila sab'i mi'ati dipin, sampai 700. Kalau Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, itu puasa milikku dan aku yang akan membalasnya. Tahu? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri, karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, seperti kemarin itu imanan wahti sahabat, bukan meninggalkan makan minum teh karena ingin supaya tidak disebut gemuk tidak disebut gendut, supaya terhindar dari penyakit, enggak, ini karena Allah aja, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang kedua. Yang kedua apa yang kedua? Pahala puasa itu tidak terhitung bighairi hisab. Ya, yang pertama apa tadi? Dosa. Puasa itu adalah penghapus. Yang ketiga selanjutnya, wa anna sha'ima muqarramun 'indallah, bahwasanya orangnya, ini sekarang orang yang berpuasa itu muqarramun indallah, dimuliakan di sisi Allah. Orang yang berpuasa itu dia mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu sudah disampaikan tuh. Hikmah dari puasa itu diantaranya orang yang berpuasa itu sedang membedakan dirinya dengan satu hewan. Dengan siapa? Hewan. Kalau hewan kan hanya dua hewan itu. Tuh, untuk makan macek, untuk makan macek, gitu kan? Atau lawan bahasa dulu pengersa mah gitu ya. Namanya itu hardolin, dahar modal ulin, gitu kan? Hari eta mah kerja manusia, tapi kalau buat untuk hayawan mah dahar modal macek, punya ulinnya hewan ulin, tahu kan begitu. Begitu aja di pikirannya itu makanan, udah ngagayem, makan lagi, nggak ada punya tujuan lagi.
Nah kalau manusia itu tujuannya hanya makan, minum, ulin begitu kan, nikah dan sebagainya seperti itu, apa bedanya dengan manusia? Apa bedanya dengan hewan? Maka sangat memerintahkan kepada kita ya untuk melaksanakan puasa, di antaranya yang mencegah dari makanan itu ada waktu-waktu tertentu tidak makan wae, kita dipakai untuk ibadah, ditahan hawa nafsunya, ditahan syahwatnya, begitu kan? Nah, maka orang yang berpuasa sudah membedakan dirinya dengan siapa? Hewan. Dengan hayawan. Pantas, begitu kan? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jadi bedanya jeung kucing, bedanya jeung domba, bedanya jeung naon itu kita itu, ya itulah. Ya, kita mah ada waktu-waktu meninggalkan makanan, menjauhkan syahwat, menahan syahwat. Oh, paham tidak? Ya, tuh. Maka wa anna shaima muqarramun indallah, bahwa orang yang berpuasa itu dimuliakan di sisi Allah. Jiwanya, raganya, hatta hulupa pamihi wa atyabu indallah min rihil miski, sampai saking mulianya orang yang berpuasa. Dengarkan lihat sini, saking mulianya orang yang berpuasa, kalau Allah dihargakan itu bau mulutnya saja lebih baik, lebih harum di sisi Allah daripada wangi misik. Misik itu kasturi. Oh kalau gitu mah Pak nggak akan gosok gigi, jangan gitu, jangan tambah bau atau. Ya tetap Islam itu mengajarkan kebersihan. Cuma nanti perubahan karena diam, tidak dimasuki oleh makanan, tidak ada air yang masuk, itu diam, itu sih ininya kan keluar tuh, gasnya itu keluar jadi bau. Ya, asam lambungnya dan sebagainya. Nah itu. Maka tidak usah ini, itu ngewat tuh gosok gigi acan. Biasa aja gosok, makanya sangat siwak tetap jalan, siwak juga jalan, gosok gigi jalan. Paham tidak? Ya. Cuman ketika ada perubahan nanti, ketika lama berhenti tidak makan, berdiam tidak makan, begitu bau mulutnya bau, itu walaupun bau begitu, orang yang berpuasa di sisi Allah mah lebih harum daripada wangi kasturi. Jelas? Seperti kita. Berbahagialah kita punya puasa itu, alhamdulillah. Kalau dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di dunia dimuliakan, di akhirat apalagi. Amin. Ya. Semua orang kan ingin dimuliakan, ingin dihormat dimuliakan, ya, dihormat sama bawahan, dihormat sama atasan, dihormat sama tetangga, dihormat sama ini, diagung-agungkan sama jemaahnya, pengen begitu kan? Nah, orang yang berpuasa mau diagungkannya sama siapa? Allah. Jelas? Seperti ya. Selanjutnya wa anna shaima busyira bi farhataini. Wa anna shaima busyira bi farhataini. Orang sesungguhnya orang yang berpuasa itu busyira. Busyira itu kan ada gini salawat busyra. Diberikan kabar gembira. Diberikan kabar gembira, diberitakan, dikabarkan, gitu, diumumkan dengan gembira. Ya, dengan apa diberikan kabar gembiranya? Biparhataini, dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Dengan dua kegembiraan, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walis-shaimi parhatani, dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, yaprahuhuma, bergembira dengan keduanya itu. Ya, idza aftara fariha bi fitri. Yang pertama, kalau dia berbuka, bahagia dengan bukanya. Di waktu buka itu semua orang bahagia apa tidak? Bahagia apa tidak? Bahagianya mendekati aja sudah bahagia, apalagi sudah buka. Betul tidak? Mendekati aja sudah bahagia. Tuh. Yang paling bahagia itu anak kecil tuh yang baru belajar puasa.
Karena kalau sudah dewasa mah kadang-kadang malu, padahal mah ada nyak bahagia itu. Tapi anak kecil mah kalau masih kecil masih ya anak SD dan sebagainya itu tuh zaman dulu mah tuh dia tuh dikumpul-kumpul makanan juga, ya kan? Ya tuh. Ya iya, nggak apa-apa, jangan ini, udah bagus. Ya, inilah kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang berpuasa. Luar biasa, anak kecil sudah mampu berpuasa. Maka itu candil dikumpulkan, cilok dikumpulkan, betul enggak? Tuh, dicepengan, kadang-kadang sedikit ayo di komepang gitu ya. Dibuka, di ini dilihat lagi, nanti kumpul-kumpul, itu saking bahagianya. Masya Allah. Itu baru menjelang puasa, apalagi sudah buka. Ya. Kenapa? Dia bisa menahan diri dari sejak subuh sampai maghrib, itu luar biasa, perjuangan luar biasa. Betapa godaan yang menggoda kita ketika kita berpuasa. Datang ke dapur, lihat sunlight seperti marjan. Masya Allah. Ya. Di sampingnya ada cucumu. Seperti apa? Forma. Itu duka ditinggalian, duka kurang minum gitu. Jadi segalanya Masya Allah menggoda. Tuh. Ya, lewat dapur orang ke seng lagi ngagoreng balap-balapan ke sini teh. Masya Allah. Tergoda apa tidak? Walaupun begitu tidak tergoda, tahan saja. Itu ya. Siang-siang ada yang lewat nih, ada tulisannya sudah mie ayam, bakso urat. Jual kebayang di otak teh langsung. Godaan gitu ya, karena bahasa sepertinya indah gitu dibayang-bayang. Begitu buka tuh Masya Allah, Masya Allah. Oh, alhamdulillah. Parhatun indah indah fitri ya. Yang kedua wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Yang kedua kegembiraan yang paling utama lagi tatkala dipertemukan dengan Tuhannya, diperlihatkan kepada Dat yang Maha Kuasa, karena sebab puasanya. Karena sebab puasanya fariha bisaumihi. Kenapa demikian? Dengarkan. Ya, dengarkan. Li'anna siyam yuwassiluka ilal jannah. Karena puasa itu menyampaikan kamu ke surga. Menyambungkan kamu ke surga. Menyampaikan kamu ke surga. Bahkan orang tuh diantaranya ya dirindukan oleh surga. Keningan waktu di awal-awal itu waktu Ramadan kan Allah memerintahkan kepada surga, kepada bidadari berhias semuanya mau datang Ramadan. Dihias terus. Tuh disiapkan. Maka ini surga ini juga menantikan orang-orang yang berpuasa, sampai Allah Subhanahu wa taala menspesialkan, mengistimewakan, mengkhususkan bagi orang yang berpuasa itu ada satu pintu yang tidak bisa dilewati sama orang-orang yang lain, yang ibadah-ibadah yang lain, kecuali hanya orang yang berpuasa. Hanya orang yang berpuasa. Yuqalu lahu baba Rayyan. Disebutnya pintu Ar-Rayyan. Pintu apa namanya? Ar-Rayyan ini pintu surga yang khusus bagi orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk dari pintu itu, dari babu Rayyan itu, kecuali orang yang berpuasa. Bukankah itu keistimewaan? Mudah-mudahan kita masuk dari pintu itu. Babu Rayyan. Qala Rasulullah SAW, wa man kana min ahli siyam du'iya min babi Rayyan. Kalau ini orang ahli berpuasa, senang berpuasa, puasanya tidak asal-asalan, puasanya betul-betul mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, du'iya, nanti akan dipanggil dia ke pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Allahumma ja'alna wa dakhilna min babi Rayyan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga kita dimasukkan dari bab Rayyan ini. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Ini hadisnya.
Sungguhnya di surga itu ada bab, ada satu pintu. Yuqalu dikatakan itu pintu, disebut pintu itu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu masuk minhu dari pintu Ar-Rayyan itu as-shaimun, orang-orang yang berpuasa yaumal kiamati, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk di pintu itu selain orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimu, dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang senang berpuasa? Orang-orang yang bergembira dengan puasa, orang-orang yang betul-betul berpuasa. Tahu? Fayakumun, maka orang-orang berpuasa itu berdiri. Tahu, la yadkhulu minhu ahadun, gak dimasukkan nanti. Tidak ada yang masuk yang lainnya kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk dari bab Rayyan semuanya, ughliqa, ditutup lagi, dikunci lagi. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada yang masuk seorang pun dari pintu Rayyan itu kecuali siapa? Kecuali siapa? Orang yang berpuasa. Jelas itu? Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan puasa kita bukan puasa kendang. Bukan puasa apa? Puasa kendang itu geningan. Air kendang mapan tidak tutup alus awal nama. Tapi jerona bolong. Puasa namanya tebata dari subuh sampai maghrib, tapi di tengah-tengahnya aya gibah, aya namimah, aya suudon, aya ngabohong, aya melihat perkara-perkara yang diharamkan sebagainya. Habis semuanya eueuhan. Aya lapar jeung dahaga, disebut puasa kendang. Atau baheula mah suka disebut teh ke zaman baheula da kecil. Mana mah puasa ayakan cenah gitu. Tahu ayakan? Oh. Yang gimana ayakan tuh? Bolong. Ya kan, namun ayakan, kemudian air diambil sama ayakan, ada yang terisa enggak? Turun, enggak ada apa-apanya, habis bolong. Ya. Allahu Akbar, mudah-mudahan tidak termasuk air puasa ayakan. Ayo baheula mah puasa ayakan teh. Puasa mana mah puasa ayakan. Naon puasa ayakan? Eta segala dihakan. Udah leutik eta mah. Anak kecil, makan mah enggak, minum mah enggak. Tuh, jima mah tidak. Ngan eta sagala diomongkeun. Nauzubillahimin. Tuh puasa ayakan. Janganlah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Tuh, jaga. Jadi hal yang membatalkan dan hal yang menggugurkan pahala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya bagi yang ngomongnya, terutama maksudnya bagi semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Amin. Wa tadarru'ana wa tahussu'ana wa la tasrif wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam innaka kana wa sa'at mustaqirruh. Allahumma rabban nas mudibal bashi isbi. Ya Allah, tolong sembuhkan yang sakit di antara kami. Amin. Khususnya sebutkan siapa saja. Allahumma rabban nas mudibal bashi isbi man tasabila sifaina sifana ajilan yuqdir sakama. Allahumma rabban nas mudibal bashi isbi man tasabila sifaina sifana ajilan. Allahumma rabban nas mudibal bashi isbi man tasabila sifana ajilan. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami.
urusan orang-orang yang sedang dirundung kesusahan, masalah, bebaskanlah mereka, khususnya Allahumma ya Allah, dengan keagungan Ramadan, ya Allah bebaskan utang-utang yang punya utang, ya Allah berikan izin kepadanya yang banyak, ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau, berikan rezeki kepada orang tua kami, ibu bapak kami, teman-teman kami, saudara kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, rezeki yang banyak juga kepada kami semuanya, ya Allah. Anjil alaina ma'idatan minas sama'i tahwi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir asril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dikabul semuanya. Sekarang malam Jumat banyak bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.